Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 IF2C Pagi, dari kelompok Tracer Studi Alumni Politeknik Negeri Batam, kami ingin mempresentasikan hasil proyek kami, di mana kami memiliki manpro dari Pak Suwono Sibageria. Next. Dari sini dengan anggota kelompok, pertama dengan saya sendiri dengan Rizky Amarasi dengan NIM 84, Feni Deborah Siregar dengan NIM 86, Muhammad Abdillah dengan NIM 67, Muhammad Putra Atala dengan NIM 74. Next. Baiklah, selanjutnya yang akan dibacakan oleh Muhammad Abdillah. Baik, di sini saya akan membacakan capaian proyek sampai saat ini. Untuk proyek kami, untuk hasilnya masih 75% mengerjakan aplikasi web trace studi alumni Poli Batam. Yang pertama telah menyelesaikan diagram IRP dan use case, lalu telah membuat fungsional requirement dan non-fungsional requirement. Lalu selanjutnya telah mengerjakan akhir laporan, telah membuat desain antarmuka wireframe, telah mengerjakan kuesioner pada wawancara aplikasi trace studi alumni Poli Batam. Lalu telah mengerjakan implementasi aplikasi atau basis data. Lalu yang terakhir sudah pengujian aplikasi dan membuat. Next. Lalu selanjutnya pembagian kerja dan kontribusi. Untuk pengerjaan saat UTS, untuk membuat semua laporan, membuat diagram IRD, use case, membuat fungsional requirement dan non-fungsional requirement, membuat kuesioner, wawancara form, dikerjakan oleh Feni, Deborah Siregar, dan Rizky Amar Afif. Lalu untuk membuat desain antarmuka dan wireframe dikerjakan oleh saya sendiri, Muhammad Abdillah, dan Muhammad Putra Atala. Untuk pengerjaan saat UAS, mengerjakan laporan akhir dan logbook, membuat PPT, dan membuat kuesioner dikerjakan oleh Feni, Deborah Siregar. Lalu untuk membuat implementasi aplikasi, membuat database dikerjakan oleh Rizky Afif. Untuk membuat desain website dikerjakan oleh saya sendiri, Muhammad Abdillah, dan Muhammad Putra Atala. Lalu selanjutnya ada laporan yang akan dibacakan oleh Feni kepada Feni. Oke, saya akan membacakan bagian laporan. Kami telah menyelesaikan bagian laporan kami. Yang pertama itu dengan identitas proyek, daftar isi, riwayat dokumen, daftar gambar, daftar tabel, daftar lampiran, baru riwayat pengerja, spesifik atau deskripsi umum, lalu kuesioner, baru implementasi aplikasi, implementasi basis data, dan yang terakhir pengujian web. Oke, selanjutnya akan dijelaskan. Oleh Atala. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang deskripsi umum. Aplikasi Tracer Study Alumni Poli Batam merupakan sebuah aplikasi berbasis web yang digunakan untuk melacak pendidikan alumni, pekerjaan, dan tempat kerja alumni. Mengisi kuesioner Trace Study dan juga perusahaan dapat menilai kinerja alumni di perusahaan tersebut. Aplikasi ini memiliki beberapa user yaitu alumni, admin, dan perusahaan. Tracer Study atau yang sering disebut juga dengan survei alumni atau survei follow up adalah studi mengenai lulusan lembaga penyelenggaraan pendidikan tinggi. Next. Selanjutnya saya akan menjelaskan fungsional recruitment. Kemampuan untuk mencari alumni berdasarkan nama, program, tahun kelulusan, atau kriteria lain yang relevan. Kemampuan untuk melihat profil alumni termasuk informasi, kontak, status pekerjaan saat ini, dan detail relevan lainnya. Kemampuan alumni untuk memperbarui profil dan informasi kontak mencari sendiri. Kemampuan alumni untuk terhubung satu sama lain dan berbagai peluang kerja atau informasi relevan lainnya. Integrasi dengan database Politeknik Batam untuk memastikan informasi alumni up to date dan akurat. Kemampuan untuk menghasilkan laporan dan analisis data alumni untuk keperluan administrasi Politeknik Batam.
Selanjutnya ada non-functional requirement, yaitu kegunaan aplikasi harus mudah digunakan dan dinavigasi untuk alumni dan administrator. Performa, aplikasi harus memuat dengan cepat dan menangani data dalam jumlah besar tanpa melambat. Selanjutnya ada keamanan. Aplikasi harus aman dan melindungi informasi alumni dan mencegah akses yang tidak sah. Selanjutnya ada ketersediaan. Aplikasi harus tersedia 24/7 untuk memastikan alumni dapat mengakses informasi mereka kapan saja. Selanjutnya ada kompatibilitas, yaitu aplikasi harus kompatibel dengan berbagai browser dan perangkat. Yang terakhir ada skalabilitas, yaitu aplikasi harus mampu menangani peningkatan jumlah alumni dan data tanpa mengorbankan kinerja atau fungsionalitas. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Feni Deborah. Oke, saya akan menjelaskan kuesioner. Kuesioner kami bisa dilihat dari layar. Kuesioner pada studi alumni adalah alat untuk mengumpulkan informasi tentang pengalaman dan presentasi alumni setelah lulus. Kuesioner ini digunakan untuk mengukur kepuasan alumni, melacak jejak karir mereka, mengevaluasi efektivitas program pendidikan, dan meningkatkan pengembangan kurikulum, dan membangun hubungan yang lebih baik dengan alumni. Dengan kuesioner ini, institusi pendidikan dapat wawasan yang berharga untuk meningkatkan program pendidikan dan memastikan relevansi dengan tuntutan dunia kerja. Lalu, saya akan menjelaskan tentang skema relasi diagram. Skema relasi diagram itu yang pertama ada USKES, alumni, alumni menu, admin, dan admin menu. Lalu ada perusahaan dan perusahaan menu. Oke, yang selanjutnya ada USKES. Yang pertama itu non-user dan kuesioner awal lulusan, lalu login, lalu alumni, reset password, tambah tracer studi, edit tracer studi, edit profil, isi kuesioner, lalu login. Lalu ada perusahaan, edit profil, isi kuesioner, lalu login. Dan admin adalah edit profil, isi kuesioner, edit kuesioner, ekspor kuesioner, tambah alumni atau perusahaan, edit alumni atau perusahaan, hapus alumni atau perusahaan, lalu edit isi kuesioner, lalu login. Selanjutnya Yardi akan jelaskan oleh Habib. Baik, selanjutnya untuk Yardi, di sini ada identitas alumni yang berisikan nama, alamat, email, jenis kelamin, nomor telepon, angkatan, IPK, tanggal lahir, jurusan pekerjaan, dan tahun lulus. Di mana alumni memiliki hubungan dengan admin dengan CRUD Questionnaire, CRUD Tracer, Edit Profil AI, CRUD User AI, CRUD Questionnaire. Admin memiliki ID admin, nama, jenis kelamin, password, nomor telepon, alamat. Di mana admin memiliki hubungan dengan perusahaan, yaitu Edit Profil perusahaan, CRUD User perusahaan. Perusahaan memiliki ID perusahaan, nama, email, nomor telepon, deskripsi, alamat, dan website. Selanjutnya akan lanjutkan oleh Feni. Oke, implementasi aplikasi kami sudah mengerjakan codingannya. Codingannya bisa dilihat di layar, di gambar atau di PPT. Lalu kami juga sudah mengerjakan implementasi basis data yang itu tentang ID admin, ID alumni, dan ID perusahaan. Lalu kami juga telah membuat poster kami. Poster kami bisa dilihat di PPT kami di layar. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh Habib. Baik, terima kasih Feni. Selanjutnya masalah dalam progres. Yang pertama ada kurangnya berkomunikasi atau no respon. Kedua, belum paham dalam menggunakan Bootstrap. Yang ketiga, kurang mengerti mengenai fungsi F dalam pengujian hipotensi. Yang keempat, masih kurang memahami untuk penambahan fitur-fitur. Yang kelima, masih kurang paham untuk atau masih pengulaan dalam pembuatan web. Next.
Progres yang masih dalam kendala itu adalah terkadang sistem web kami masih error, laporan yang kami buat masih lumayan berantakan, penyebaran dalam analisis kuesioner kami masih setengah, fitur menambahkan atau menghapus atau pertanyaan masih dalam kendala. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.